Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sebentar lagi kita mau merayakan Natal, betul ya? Tetapi hari ini kita masih Minggu Advent yang keempat. Artinya hanya 4 hari lagi, ya 4, 5 ya, 24 malam, kita sudah menyambut Kristus yang hadir. Ketika saya mengunjungi rumah-rumah, ada beberapa rumah minggu yang lalu gitu ya, umat yang sudah memasang pohon Natal gitu ya di rumahnya ya. Pohon Natal buatan sudah dipasang, sudah ada yang beli bintang-bintangnya, ada ininya. Lalu kalau kita masuk gereja juga, kita lihat di depan pintu itu sudah ada pohon Natal yang besar gitu ya. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari lihat gitu ya di pintu depan sana. Dan juga mungkin ada di antara kita yang sudah memikirkan kado apa ya yang saya mau berikan kepada istri, suami, bahkan anak-anak. Ya nggak tahu ya apakah punya tradisi seperti itu ya. Biasanya kan dalam pohon Natal di bawah itu ada kado-kado yang diisikan ya misalnya buat anak gitu ya. Sudah memikirkan di situ atau belum? Sudah mempersiapkan? Saya rasa sudah mempersiapkan beberapa mungkin. Atau bahkan sudah ada yang nanti Natal mau pakai baju apa ya, gitu ya misalnya. Nanti misa Natal saya mau datang pakai baju apa ya? Oh masih beli nih gitu ya. Karena nanti ada foto keluarga tanggal 25 harus yang baru misalnya gitu ya. Itu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh ya secara fisik. Tetapi hari ini Tuhan tidak hanya mengingatkan untuk yang di luar, tetapi lebih-lebih lagi kita juga perlu mempersiapkan diri kita, hati kita sesungguhnya. Bukan soal pohon, bukan soal kado, tetapi apakah yang harus saya persiapkan untuk menyambut bayi Yesus yang hadir? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya berikan? Persiapan apa yang harus saya berikan? Karena ini suatu pesta sukacita. Oleh karena itu kita sudah merasakan sukacita itu ketika hari Minggu ketiga, Minggu Gaudete, dan sekarang Minggu Advent yang keempat. Persiapan sudah semakin dekat. Lihatlah keselamatan telah datang. Oleh karena itu apa yang kita dengarkan hari ini ya pada bacaan Advent minggu yang keempat, kita mendengarkan bagaimana Maria setelah ya beberapa waktu ya setelah kedatangan malaikat Gabriel, dia segera pergi dan bergegas menuju rumah Zakaria, menuju rumah Elisabet, sepupunya. Yang saat itu juga Elisabet kita tahu sedang mengandung. Dan mengandungnya ini juga mujizat gitu ya. Karena dia sudah tua, tapi Zakaria ketika berdoa di Bait Allah ditampakkan oleh malaikat juga. Lalu Zakaria bilang ya istri saya ini sudah tua, tetapi supaya kamu tahu bahwa Allah dapat membuatkan sesuatu bagi manusia, kamu dapat berbicara setelah Elisabet melahirkan anak gitu ya. Itu ceritanya. Dan begitu juga dengan Maria. Maria juga kita tahu dipenuhi oleh Roh Kudus gitu ya. Dan ketika salam Maria sampai ke telinganya Elisabet, apa yang terjadi kita dengar bahwa anak yang di dalam kandungannya yaitu Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan karena mungkin bertemu dengan sepupunya ya Yesus sendiri. Tuhan yang hadir. Oleh karena itu dikatakan Elisabet, ya, ketika aku mendengar salammu, melonjaklah anak yang di dalam rahimku. Dan Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dipenuhi sukacita, kegirangan. Oleh karena itu
kita juga harus dipenuhi kegirangan ini. Karena Tuhan sebentar lagi akan datang. Dia dalam perjalanan, mau masuk di dalam hati kita masing-masing. Permasalahannya, permenungannya juga, apa yang kita harus persiapkan kalau begitu. Persiapan dengan sukacita tentu saja, tetapi apa yang kita perlu persiapkan? Ini harus direnungkan dalam pribadi masing-masing. Karena itu saya mengajak 4 hari ini kita melakukan retret pribadi. Retret itu bukan harus ke gunung ya, enggak, di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, di dalam doa dan keheningan. Apa yang harus saya berikan kepada Tuhan? Persiapan apa? Kalau pohon Natal sudah, kado sudah untuk anak istri, lalu sekarang bagi Tuhan sendiri apa? Apa yang harus saya persiapkan? Ini permenungan kita bersama-sama. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam persiapan diri yang maksimal? Saya menawarkan 2, ya mungkin saja Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih punya yang lain ketika mendengarkan Injil ini. Tapi yang pertama adalah mari kita bersyukur pertama-tama untuk iman kita yang telah diberikan Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Apakah kita pernah bersyukur untuk iman ini? Iman yang diberikan gereja Katolik. Iman ini suatu anugerah. Karena Yesus sendiri mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Pergilah dan hasilkanlah buah. Oleh karena itu, anugerah itu gratis. Gratis. Kalau kita mengingat pengalaman kita ya, entah kita dibaptis dari bayi, itu sebagai anugerah, atau baptis dewasa. Kita menerima Yesus dalam hati kita. Dan karena bersyukur juga kita semakin hari tahu bahwa ada Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Ada Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dengan bersyukur juga, maka kita semakin hari bisa bersama dengan Allah. Melihat kebaikan Allah itu sungguh luar biasa. Merasakan kebaikan Allah itu sungguh luar biasa. Enggak sesuatu hal yang besar ya, misalnya dari sakit menjadi sembuh, itu bisa terjadi dan itu bersyukur. Tetapi kita bisa hidup, bisa datang di tempat ini, di gereja ini untuk merayakan Ekaristi, itu satu mujizat yang terbesar. Oleh karena itu kita bersyukur akan hal itu. Lalu yang kedua adalah seperti yang dikatakan Elizabeth kepada Maria. Berbahagialah ia yang percaya sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Kenapa dia dikatakan berbahagia Maria ini? Karena Maria ini percaya dan berkata ya ketika malaikat Gabriel datang kepadanya. Maria tentu saja tahu kalau dia katakan ya, maka ada kesulitan-kesulitan yang terjadi. Bukan terima kasih Tuhan saya jadi ibu Tuhan. Enggak hanya itu gitu loh. Tetapi dia juga memikirkan ke depannya, saya ini masih umur 14 tahun. 12 tahun pada saat dan mengandung, bagaimana nanti orang menanggapinya? Saya belum bersuami, lagi bertunangan pada saat itu. Apakah saya nanti dirajam? Bisa ya, memang bisa terjadi. Oleh karena itu, dia pasti memikirkan hal itu. Oleh karena itu malaikat katakan jangan takut Maria. Dan dia katakan ya, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan ketika ya itu kita lakukan, ya pada kehendak Allah. Apakah kesulitan akan hilang? Tidak. Apakah tantangan dalam hidup hilang? Tidak. Tetap saja ada, tetapi dengan kata ya kepada Tuhan, kita diberikan dorongan, kekuatan. Percaya kepada sabda Tuhan, maka kita akan hidup. Karena sabda itu adalah terang bagi hidup kita, jalan bagi hidup kita. Oleh karena itu kepercayaan ini penting bagi hidup iman kita. Orang yang berjalan dalam iman akan berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan dalam iman
maka dia tahu juga bahwa gembala sejati saya adalah Tuhan. Dan walaupun dalam kesulitan, tantangan, dia tetap berjuang, dia tetap diberi kekuatan. Oleh karena itu marilah mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin hari ini sampai nanti ke depan, tanggal 24 malam kita sudah merayakan malam Natal. Kita memohon rahmat pada Tuhan hari ini, supaya nanti tanggal 24 malam kita dapat menyembah Kristus yang hadir di sebuah kandang domba, bayi mungil, Tuhan yang mau datang dalam diri kita. Tuhan yang mula-mula mau menyelamatkan kita. Dan kita mau menyembah Dia dan mempersembahkan, ini Tuhan, kado yang bernilai, yang mungkin saja saya tidak mau memberikannya kepada siapapun, bahkan kepada diri saya memberikannya kepadamu, karena Engkau adalah harta yang tak ternilai dalam hidupku. Karena itu dalam perayaan Ekaristi ini kita mau bersatu dengan Tuhan dan mau berkata kepada Yesus yang adalah Tuhan kita, yang memberikan kita kehidupan. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan ini.